Tinggi air disebut sebagai level air. Lalu, jika ada juga tinggi untuk dimensi, apa seharusnya itu disebut? Istilah yang tercipta dari pemikiran semacam itu adalah plane. Memang, ada hierarki dalam dimensi. Jika seseorang mengingat sensasi mengendalikan Formless Sword, dunia material kita termasuk dalam plane yang lebih rendah, dan saat seseorang naik ke plane yang lebih tinggi, mereka dapat menemui esensi metafisik. Mereka yang telah mencapai tahap Naschen Soul dapat membedakan plane berdasarkan tinggi dimensi. Ketika aku bertarung melawan Yuan Li, dan ketika aku bertarung melawan kultivator Naschen Soul lainnya. Terkadang, mereka meluncurkan serangan yang bahkan tidak dapat dipahami oleh kultivator Core Formation dengan kesadaran mereka, dan prinsip yang memungkinkan mereka membelah ruang dan melakukan teleportasi, berasal dari kemampuan membedakan plane. Jika seseorang dari plane yang lebih tinggi membelah ruang plane yang lebih rendah untuk menyerang, atau menyerang dari plane yang lebih tinggi ke plane yang lebih rendah, maka kultivator dari plane yang lebih rendah tidak mungkin melawan mereka. Tentu saja, seperti Oh Hyun Sok, jika seseorang hanya berkonsentrasi pada kekuatan secara brutal, itu bisa efektif bahkan melawan plane yang lebih tinggi. Tetapi pada dasarnya, alasan mengapa kultivator Naschen Soul mengalahkan kultivator Core Formation adalah karena adanya plane tersebut. TS. Selama 1000 tahun, aku telah mengendalikan sirkuit Matlord. Sirkuit Matlord itu sendiri mengandung prinsip untuk mengkondensasi kekuatan guna naik ke plane yang lebih tinggi. Selain itu, dengan menggunakan Formless Sword yang melampaui plane, aku telah sedikit memahami esensi dari plane yang lebih tinggi. Jadi sekarang, kumpulkan ki, kekuatan vital, dan latih jiwa menuju plane yang lebih tinggi. Paaat. Fokus pada kesadaran dan esensi jiwaku di pusat Golden Core, aku mulai terhubung dengan plane yang lebih tinggi menggunakan Formless Sword. Aku tidak mengungkapkan Formless Sword untuk menyerang, tetapi menyimpannya di dalam diri untuk mencapai plane yang lebih tinggi, jadi tidak ada kekhawatiran untuk ditemukan. Aku terus berkonsentrasi pada kesadaran di pusat Golden Core, mengompres kekuatan. Di dalam Golden Core, energi spiritual berkumpul ke puncaknya, berusaha melompat ke plane yang bahkan lebih tinggi. Dan, saat itu tiba. Tiba-tiba, saat merenung di pusat Golden Core, aku merasa seolah-olah kehendak dan kiku saling berinteraksi. Apakah ini Naschen Soul? Saat kesadaran dan energi spiritual bercampur, aku tiba-tiba merasakan yin dan yang besar beredar di dalam diriku. TS. Tai Chi, pada gilirannya, sejarah. Di luar spiral yang digambar oleh Tai Chi, aku melihat suatu pemandangan. Ini adalah sejarah seseorang bernama Seo Eun Hyun. Inilah dia. Hal yang dibicarakan Oh Hyun Sok, kilas balik yang melintas. Dimulai dari ingatanku tentang momen ini, seperti turun ke dalam jurang waktu yang terlupakan, aku merenungkan sejarah diriku. Kekuatan spiritual mengalir mundur, menerangi masa lalu. TS. Waktu beberapa bulan yang lalu, sebelum menaiki Flying Ship, ketika aku diberitahu oleh Azure Tiger Saint untuk mengunjungi Devil Realm. Waktu sebelum itu, ketika aku tiba di Human Territory bersama Kim Yeon. Momen sebelum itu, ketika aku dikejar oleh Matlord. Bahkan sebelum itu, ketika kepalaku meledak karena Oh Hyun Sok. Waktu sebelumnya, ketika aku berlatih dengan Oh Hyun Sok. Momen ketika aku baru saja kembali dan memilih Azure Heaven Chration Sect. Menghadapi permainan Matlord, mencium Yeon, dan mati akibat serangan yang diluncurkan oleh Seo Hwel. Waktu terjebak sebagai boneka. Kenangan yang jelas aku ingat lambat dan jelas, sedangkan yang samar-samar aku ingat berlalu sangat cepat. Dan akhirnya, menjelajahi ingatanku, aku mencapai domain di mana ingatanku tenggelam. Ini adalah kenangan yang telah aku lupakan. Dan, kenangan yang aku lupakan tentang bumi adalah Paat. Tidak, terlalu cepat. Kenangan era yang telah aku lupakan melesat melewatiku terlalu cepat untuk bahkan mengenali. Tidak. Aku perlu melihat kenangan ini. Aku berjuang dalam esensi hatiku untuk melihat kenangan yang telah aku lupakan. Dan kemudian, pada saat itu, batuk. Aku meludah darah dengan mulut terbuka. Batuk.
Hardemon. Ini adalah harga yang harus dibayar karena terlalu memperhatikan sesuatu yang lain dalam proses naik ke tahap Naschen Soul. Batuk, batuk. Ak. Aku berdarah banyak dari mulutku. FSSS. Tiba-tiba, Naschen Soul yang hampir terbentuk di dalam diriku menyebar, dan pemandangan masa lalu yang berkeliaran di pikiranku menghilang ke kejauhan. Kug, sial. Boom. Aku memukul kepalaku cukup keras hingga meledak. Huh. Kultivator Seo? Yeonjin, yang ada di sampingku, terkejut, tetapi aku berpikir dalam hati saat aku perlahan-lahan meregenerasi kepalaku. Dengan meledakkan kepalaku, aku mencegah Hardemon menyebar lebih jauh. Tapi, terobosan untuk mencapai tahap Naschen Soul berakhir. Ada apa di sana? Dari jauh, Hyunwoo terbang mendekat dan bertanya padaku, yang sedang meregenerasi kepalaku. Aku meregenerasi mulutku terlebih dahulu dan menjawab. Saat menantang tahap Naschen Soul, tiba-tiba muncul Hardemon, dan aku meledakkan kepalaku untuk menghentikannya. Apa? Ekspresi Hyunwoo melengkung saat mendengar kata-kataku. Bahkan jika invasi belum dimulai, kau melanjutkan hal yang sangat kritis tanpa melaporkannya kepada atasan, dan kau melukai dirimu sendiri, mengurangi kekuatan kita karena kesalahan seperti itu. Swoosh! SSSS. Hyunwoo meluncurkan serangan padaku sementara aku masih meregenerasi kepalaku. Serangannya memotong kepalaku yang sedang regenerasi dan membakar leherku untuk mencegahnya regenerasi lebih lanjut. Semua orang, dengarkan. Suara marah Hyunwoo bergema ke segala arah. Orang ini di sini mencoba terobosan ke tahap Naschen Soul secara sembrono sebelum pasukan ekspedisi Devil Realm berangkat, gagal, dan terluka oleh Hardemon. Dia melanjutkan tanpa melaporkan fakta penting ini kepada atasannya. Dengarkan, semua orang. Agar angkatan bersenjata bisa bergerak dengan baik, agar perang berjalan dengan lancar, komunikasi antara atasan dan bawahan sangat penting. Mulai sekarang, siapapun yang tidak melapor dan melukai diri mereka karena menghadapi Hardemon saat mencoba melintasi realm yang signifikan akan dihukum menurut hukum militer. Di sini, Seo Eunhyun diperintahkan untuk pergi tanpa kepala hingga pasukan ekspedisi menaklukkan satu wilayah di luar batas Devil Realm. Tiba-tiba, aku dihukum menurut hukum militer dan harus tetap tanpa kepala untuk sementara waktu. Kultivator Seo, apakah kau baik-baik saja? Well, agak merepotkan hanya bisa mempersepsikan sekelilingku dengan kesadaran karena aku tidak memiliki mata, tetapi tidak tertahankan. Yeonjin, melihatku dengan bagian atas leherku yang hilang, bergetar dan bertanya. Itu, tidak sakit? Sepertinya kau, Kultivator Yeon, belum pernah mengalami kehilangan kepala. Tidak. Berapa banyak kultivator Core Formation biasanya memiliki pengalaman seperti itu? Ah. Aku mengerti. Di ranah yang lebih rendah, kehilangan kepala adalah hal yang biasa bagi kultivator Core Formation dalam pertempuran, tetapi tampaknya di ranah Bright Cold, insiden semacam itu jarang terjadi. Mungkin karena sumber daya yang melimpah, ada lebih sedikit alasan untuk berperang. Saat aku mengobrol dengan Yeonjin, Kim Yeon dan Oh Hyun Sok dengan tergesa-gesa terbang mendekat dan terkejut melihatku tanpa kepala. Eunhyun Opa? Seo Eunhyun. Apa yang sebenarnya terjadi? Tidak ada yang serius. Hanya aku menjelaskan insiden yang baru saja terjadi. Tidak, tetapi itu terlalu keras. Apapun alasannya, bagaimana bisa mereka begitu saja mengambil kemampuan untuk... Oh Hyun Sok batuk canggung dan menepuk bahu Kim Yeon. Yah, biasanya, mereka yang berada di tahap Core Formation dan di atasnya bisa hidup meskipun leher mereka terputus, jadi metode ini umum digunakan saat memberikan hukuman biasa. Tapi tetap saja, itu berarti kau tidak bisa beregenerasi, kan? Sepertinya pantas menerima hukuman karena mengganggu disiplin militer. Oh Hyun Sok menggelengkan kepalanya seolah tidak mengerti pendapatku. Namun, itu agak aneh. Mengapa melemahkan kekuatan pihak kita sendiri sebelum perang? Bagaimanapun, ada banyak orang lain selain aku di tahap Core Formation dan Naschen Soul. Lebih penting untuk menjadikan aku sebagai contoh untuk meluruskan disiplin militer.
Selain itu, bukan berarti mereka membunuhku, hanya memutuskan satu leher. Aku perlahan menenangkan Oh Hyun Sok dan Kim Yeon, lalu mengalihkan topik. Bagaimanapun, aku melihatnya saat menantang tahap Naschen Soul. Wow, kau melihatnya? Oh Hyun Sok tersenyum. Bagaimana? Apakah kau menemukan ingatanmu melalui pengalaman kilas balik itu? Tidak. Aku mencoba menggelengkan kepala, lalu menyadari aku tidak memiliki kepala untuk digelengkan dan mengibaskan tanganku sebagai gantinya. Seperti yang Hyung Nim tahu, mengalami kilas balik, kenangan yang kabur berlalu terlalu cepat untuk dilihat dengan baik. Belum lagi kenangan yang sama sekali tidak bisa aku ingat. Singkatnya, jadi kau harus terus mencoba. Ya, beragam ingatanku yang tampak sebelum mencapai Naschen Soul. Mungkin jika aku hanya mengabaikannya dan melanjutkan, aku bisa mencapai tahap Naschen Soul. Tapi aku tidak bisa mengabaikannya. Itu mungkin mengapa Heart Demon bertindak. Tapi tetap saja. Aku tersenyum di dalam hati. Mungkin, aku telah menemukan jalan. Meskipun Heart Demon bertindak, lalu apa? Aku telah menemukan secercah harapan untuk mendapatkan kembali ingatan yang hilang. Apa yang harus dilakukan ketika Heart Demon menyerang? Dari sekarang, aku akan menantang tahap Naschen Soul setiap kali ada kesempatan. Aku menenangkan napas dan berpikir. Dan, aku akan meninjau aliran ingatan itu lagi dan lagi. Dengan demikian, aku pasti akan mendapatkan kembali ingatanku. Aku bertekad dalam cara ini. Setelah beberapa bulan lagi, personel pasukan ekspedisi akhirnya berkumpul. Energi formasi telah ditingkatkan ke puncaknya. Gugu. Formasi bersinar dengan cahaya emas, dan energi formasi menunjukkan taringnya ke arah kabut gelap di pintu masuk Devil Realm. Tidak akan lama lagi. Aku berpikir dalam hati dan melihat sekeliling melalui kesadaranku. Di mana-mana dalam formasi, bakat dari berbagai sekte kultivasi dan klan manusia duduk, menyuplai kekuatan spiritual untuk menyelesaikan formasi. Personel memiliki tingkat yang berbeda dibandingkan dengan formasi jarang yang kami temui saat tiba. Mungkin setelah satu atau dua kelompok tiba, formasi akan lengkap, dan pasukan ekspedisi akan berangkat. Organisasi pasukan ekspedisi hampir final. Kultivator Naschen Soul akan memimpin tim berisi 100 orang dan Kultivator Core Formation akan memimpin tim berisi 10 orang, memerintahkan 10 Kultivator Key Building untuk maju ke Devil Realm. Tentu saja, sebagai kriminal yang dihukum sebelum ekspedisi, sesuai perintah Hyun Won, aku harus bertindak dalam tim Kultivator Core Formation lain seperti Kultivator Key Building sampai hukumanku dicabut atau aku mencapai beberapa prestasi. Dan, pemimpin tim 10 orang yang aku ikuti adalah Hyun Jin, yang duduk di sampingku. Wewu, ini sangat menegangkan, Kultivator Seo. Tidak perlu terlalu tegang. Kultivator Yeon pasti akan melakukannya dengan baik. Aku tidak tahu mengapa aku menjadi pemimpin tim 10. Selain itu, Kultivator Seo memiliki realm yang lebih tinggi dariku. Seharusnya lebih baik jika kau yang memimpin. Tenangkan hatimu. Karena aku adalah kultivator yang dihukum, aku tidak bisa memegang komando, jadi Kultivator Yeon harus memikul beban. Jika diperlukan, aku akan membantu dari sisi, jadi jangan khawatir. Kultivator Seo. Terima kasih banyak. Itu bukan apa-apa. Setelah menenangkan Yeon Jin, yang bergetar sebelum perang dengan Devil Realm, aku mempersiapkan mantra dengan diam-diam. Sejak memasuki Azure Heaven Chretyon Sect dan tiba di sini, puluhan tahun telah berlalu. Sepanjang tahun-tahun ini, aku tanpa lelah meneliti penggabungan Three Spirits Technique dan Devil Legion Terracota Scroll, menganalisis dan akhirnya berhasil menggabungkan kedua metode tersebut. Masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, tetapi hampir selesai. Sekarang, tinggal mengujinya. Metode tanpa nama ini, ketika digunakan, membentuk roh artefak di dalam harta dharma seseorang, menjadikan roh artefak itu sebagai avatar yang mampu berbagi sebagian dari kultivasi. Kemudian, jika kultivasi tertinggal, seseorang dapat dengan cepat mendapatkan kembali kemajuan mereka dengan bantuan roh artefak tersebut. Sayangnya,
Menyimpan seluruh kultivasi itu sendiri di dalam harta dharma untuk mengambil semuanya sekaligus terbukti terlalu sulit karena kompleksitasnya. Tentu saja, jika harta dharma dibudidayakan selama waktu yang lama, dan kualitasnya tumbuh seiring dengan pemiliknya, mungkin saja. Namun, batasan dari colorless glass sword saat ini terbatas. Tetapi hal-hal semacam itu tidak begitu penting. Wei-O Wung. Saat aku mempraktikkan metode tersebut, aku merenung. Apa yang penting adalah, dengan menyelesaikan metode ini, aku bisa bebas membentuk roh artefak dari entitas yang meninggalkan kesan padaku. Itu berarti, dari sekarang, dalam pengalaman kilas balik yang muncul ketika mencapai tahap Naschen Soul, aku bisa menyimpan semua karakter yang muncul sebagai roh artefak. Meskipun mungkin sulit untuk menyimpan ingatan lengkap. Jika aku merekam ingatan tersebut, kenangan-kenangan itu, sosok-sosok masa lalu sebagai roh artefak di dalam harta dharma. Mungkin, aku bisa merekam semua kenangan yang cepat berlalu dari kilas balik yang hilang, memungkinkan aku untuk mengingatnya dengan melihat sosok-sosok yang terekam itu. Wei-O Wung. Aku meningkatkan energiku. Selama beberapa bulan terakhir, aku terus menantang tahap Naschen Soul. Tentu saja, karena dicap oleh Hyun Won, aku akan dihukum lagi jika tertangkap menantang tahap Naschen Soul, tetapi itu hanya masalah jika tertangkap. Biasanya, mencapai Naschen Soul akan mustahil untuk disembunyikan karena Heavenly Tribulation yang menyusul. Namun, tujuan utamaku bukanlah mencapai tahap Naschen Soul. Ini adalah mengambil kembali ingatan melalui proses mencapai tahap Naschen Soul. Jika aku berhenti tanpa mendapatkan Naschen Soul dan mengulangi proses ini, aku bisa menghindari deteksi tanpa batas. TS. Aku menantang tahap Naschen Soul lagi, menjelajahi ingatan masa lalu. Mengaktifkan metode tanpa nama itu, aku mulai merekam karakter dari ingatan tersebut sebagai roh artefak di dalam harta dharmaku. TS. Sosok ethereal terbentuk di sekelilingku, berubah menjadi kemiripan Kim Yeon, Azure Tiger Saint, dan Oh Hyun Sok. Koneksi dari kehidupan ini. Namun, sebelum aku bisa membentuk lebih banyak roh artefak, pengalaman kilas baliknya dengan cepat berlalu dan menghilang lagi. Wei-O Wung. Aku menyebarkan Naschen Soul yang terbentuk lagi, dan menyuntikkan energi yang menyebar ke dalam roh artefak yang baru terbentuk, menyimpan sebagian dari kultivasiku di dalamnya. Kecepatan pembentukan roh artefak terlalu lambat. Tentu saja, itu akan semakin cepat dengan latihan. Dari sekarang, aku akan membentuk roh artefak seperti ini, melihat kilas balik dan merekam ingatanku sebagai roh artefak. Aku tersenyum di dalam hati, melihat sosok transparan dari 3 orang yang aku bentuk di sekelilingku. Aku pasti akan mendapatkan kembali ingatanku. Ah, kultivator Seo. Apa itu hal-hal ethereal di sekelilingmu? Oh, itu adalah manifestasi dari metode yang sedang aku praktikkan. Tampaknya kau sedang mempraktikkan metode yang unik. Tapi tentang hal-hal kabut itu. Yeonjin mulai mengoceh tentang hal-hal ethereal yang ia lihat dalam hidupnya setelah melihat roh artefak yang aku bentuk. Bagi orang lain, roh artefak tidak terlihat, hanya muncul sebagai kabut yang masuk akal. Namun, aku memperhatikan bahwa Yeonjin sangat banyak bicara hari ini. Ah, aku mengerti. Apakah kau gugup? Segera, formasi akan diaktifkan, dan pintu masuk ke Devil Realm akan terbuka. Invasi ke Devil Realm akan benar-benar dimulai. Aku terlibat dalam percakapan dengan Yeonjin, berusaha meredakan sarafnya. Beberapa hari kemudian, Wei-O Wung. Formasi berubah menjadi cahaya emas yang cemerlang. Di depan, Komandan Pasukan Ekspedisi, perwakilan dari Grand Alliance Ras Manusia. Seorang kultivator dari tahap 4 Axis, Societal Tom Child, Gyu Seok, Silica Stone, mengeluarkan harta dharmanya. Aktifkan Annihilation Formation. Dengan kata-kata itu, formasi yang telah kami energikan dengan kekuatan spiritual selama berbulan-bulan diaktifkan. Kilatan. Cahaya emas berkumpul dan bergegas menuju batas dimensi dari True Devil Realm di depan. Kabut gelap sobek dan tersebar oleh cahaya emas. Gugu. Mulai sekarang, kita memulai invasi ke True Devil Realm. Semua pasukan,
majulah. Para Jenderal 100 Men Heavenly Being, Kapten 100 Men Ascent Soul, dan pemimpin 10 Men Core Formation mulai mengatur formasi mereka sesuai perintah. Hahaha. Aku akan mencicipi daging iblis yang empuk. Iblis kecil yang imut, orang tua ini akan mengurus kalian. Mereka bilang elisir yang dibuat dari menggiling iblis sangat efektif untuk seni iblis. Banyak kultivator menarik harta dharma dan artefak sihir mereka, menjilati bibir mereka saat mereka menyerbu menuju Devil Realm. Wos! Aku mengikuti Yeonjin, yang memegang lencana pemimpin 10 men, dan segera. Pemandangan True Devil Realm terlihat. Di balik batas, iblis telah membangun benteng dan menyebarkan formasi pertahanan untuk menyambut kami. Ras manusia yang jahat telah menyerang. Sebarkan formasi pertahanan. Untuk Devil Realm, mari kita blok semua manusia yang serakah ini. Bersatu. Dengan demikian, perang besar antara manusia dan iblis dimulai. Pasukan iblis, bentuk formasi penyempurnaan asal iblis. Ras iblis berbaris, masing-masing mulai memancarkan energi iblis. Dalam sekejap, garis depan dipenuhi dengan energi iblis gelap, menghalangi jalan kami. Namun, pasukan ekspedisi ras manusia, alih-alih menyerang penghalang energi iblis, mulai mengubah formasi. Semua kultivator jalan iblis, maju. Unit yang terdiri dari 700 orang yang terampil dalam seni iblis melangkah maju. Song Jin pernah berkata, di antara orang-orang dari alam bawah, bahkan mereka yang telah menguasai seni iblis lebih memilih untuk naik ke alam dingin cerah daripada ke alam iblis sejati. Gugu-gugu. Aku merasa seperti mulai mengerti mengapa. Kie. Kia. Ko. Monster-monster gelap memancarkan energi iblis. Seluruh tubuh para kultivator iblis, yang telah menguasai seni iblis, mulai memancarkan energi iblis gelap, menembus penghalang energi iblis tepat di depan kami. Tembus. Gugu-gugung. Dengan setiap kultivator seni iblis melancarkan serangan, penghalang itu ditembus dalam sekejap, dan sebuah jalan terbuka. Di ujung jalan, ras iblis terlihat panik. Kultivator jalan benar, maju. Kali ini, para kultivator dari faksi yang benar, yang telah menguasai metode kultivasi murni, melangkah maju, melancarkan serangan yang memancarkan cahaya putih cerah. Di bawah cahaya ini, ras iblis di hadapan kami terlihat melarikan diri dengan ketakutan. Selanjutnya, giliran kami, para kultivator yang telah mempelajari metode kultivasi antara kebaikan dan kejahatan. Serang. Menemukan pembuluh iblis di alam iblis dan menanamkan J dingin luas yang dipercayakan kepada Kapten 100 orang adalah prioritas utama. Para kultivator menyebar, mengikuti perintah dari Kapten 100 orang mereka masing-masing, dan mulai menerobos pengepungan ras iblis. Blokir ras manusia yang hina. Ras manusia mencoba mencemari alam iblis. Energi iblis gelap berkumpul di udara, berubah menjadi bentuk tengkorak hitam, dan meluncur ke arah unit 100 orang kami. HMPH, pergi. Gugu-gugu. Tengkorak itu hancur di bawah serangan seorang kultivator dari unit 100 orang kami, yang mempraktikkan metode atribut angin pada tahap jiwa awal. Namun, tengkorak yang hancur itu berkumpul menjadi potongan-potongan dan kemudian terbelah menjadi ratusan tengkorak kecil, terbang ke arah kami lagi. Kia. Yeonjin dengan cepat membentuk segel tangan saat dia menghadapi tengkorak-tengkorak yang terbang. Paduan petir pedang teratai. Pachijik. Petir kuning dalam bentuk pedang terbentuk di udara, dan puluhan dari mereka berkumpul untuk menciptakan sebuah teratai. Teratai petir yang mengelilingi Yeonjin segera menyebar ke segala arah, mengenai tengkorak-tengkorak tersebut. Pachijik. Saat petir kuning yang terang menghantam, tengkorak-tengkorak itu menguap. Sejak zaman kuno telah dikatakan bahwa atribut petir memiliki kekuatan untuk menghancurkan kejahatan dan memusnahkan iblis. Sepertinya ucapan itu benar. Tentu saja. Ini sangat efektif melawan atribut yin atau atribut hantu dan iblis, tapi sejujurnya, aku sangat ketakutan barusan sehingga hampir gagal melancarkan mantra. Aku rasa aku tidak akan banyak membantu.
Mungkin kau harus lebih memanfaatkan bawahan 10 orangmu. Aku bisa membantu, atau kau bisa meminjam kekuatan para kultivator Key Building yang merupakan bagian dari unit ini. Terima kasih atas sarannya. Saat itu, Kuung, sebuah bagian dari dinding ras iblis runtuh akibat mantra yang dilancarkan oleh seorang kapten 100 orang. Suara menggelegar kapten 100 orang itu bergema di sekeliling. Aku bisa merasakan pembuluh iblis di alam iblis ke arah sana. Kita akan pergi ke sana terlebih dahulu. Wizing. Dia membungkus dirinya dalam angin tinju naga dan dengan cepat terbang ke lokasi tersebut, dan kami melintasi dinding untuk mengikutinya. Setelah melintasi dinding dan melihat kembali dengan kesadaranku, aku melihat bahwa celah ruang yang telah kami lewati tertutup dengan dinding besar dan penghalang. Dikatakan bahwa celah ruang yang mengarah ke alam iblis tersebar di seluruh alam dingin cerah. Ras iblis, yang waspada terhadap invasi oleh ras manusia, tampaknya telah membangun kastil di sekitar celah ruang ini. Wos! Sudah berapa lama kami terbang mengikuti Kapten 100 orang? Kapten 100 orang segera tiba di sesuatu yang mirip dengan gunung besar di alam iblis. Ini adalah pembuluh iblis di alam iblis. Energi iblis mengalir deras di sini. Mulai sekarang, sebagai Kapten 100 orang, aku akan mulai merusak alam iblis menggunakan jade dingin luas. Kalian semua harus melindungi sekeliling agar aku tidak terganggu. Setelah perintahnya, total 10 pemimpin 10 orang dan tim 10 orang mereka masing-masing membentuk lingkaran di sekitar Kapten 100 orang, berdiri sebagai penjaga di sekeliling. Wowowong. Di belakang kami, di tempat Kapten 100 orang berada, energi spiritual yang padat mengalir, mendorong jauh energi iblis tebal yang memenuhi sekeliling dan mulai mengikis ruang. Atmosfer alam iblis sedang berubah, menjadi suasana alam spiritual. Wowowong. Saat energi spiritual mulai mekar di sekitar, para praktisi Key Building lainnya dalam tim 10 orang tampak lebih hidup. Mereka yang mencapai pembentukan inti berada di puncak vitalitas, mampu bertahan bertahun-tahun tanpa makan atau minum dan bisa hidup dari energi spiritual dalam tubuh mereka tanpa bernapas. Namun, kultivator Key Building, meskipun tubuh mereka mengalir dengan kekuatan spiritual murni dan memiliki vitalitas tinggi, tidak melebihi batasan manusia, berjuang dalam lingkungan alam iblis yang dipenuhi energi iblis, berbeda dengan alam spiritual. Sementara kami menjaga sekeliling. Kugu-gugu. Dari kejauhan, ratusan anggota ras iblis terbang menuju kami dengan niat mengamuk. Di sana, ras manusia sedang mencemari alam iblis. Kalian bajingan, hentikan pengikisan segera. Iblis dengan tanduk menggantikan mata di wajah mereka, iblis berkepala dua, dan mereka yang seluruhnya terbuat dari batu mengelilingi kami dalam formasi yang aneh. Semua iblis, serang. Kita setara di area pengikisan. Lindungi alam iblis dari pengikisan. Masa ras manusia dan ras iblis bertabrakan. Yeonjin dengan cepat membentuk segel dan melancarkan mantra. Petir pedang teratai. Paci zizis. Sekali lagi, sebuah teratai yang terbuat dari petir kuning mengelilinginya. Kuaang. Ketika anggota ras iblis yang besar melontarkan pukulan, teratai Yeonjin bergetar hebat, dan dia tampak terjebak dalam ketakutan, dengan putus asa menyuntikkan kekuatan spiritual ke dalam teratai. Sialan, dia benar-benar kehilangan akal. Aku mengklik lidahku di dalam hati saat melihat Yeonjin membeku ketakutan dan kaku. Pemimpin 10 orang. Tolong beri kami perintah. Pemimpin 10 orang. Kecuali aku, anggota tim 10 orang Yeonjin juga dalam kekacauan, gelisah melihat Yeonjin hanya melindungi dirinya sendiri dan tanpa kehilangan kesadaran. Aku mengambil inisiatif untuk mengeluarkan perintah menggantikan Yeonjin, memblokir serangan ras iblis sambil juga memerintahkan tim 10 orang lainnya. Semua anggota, pemimpin 10 orang sedang mempersiapkan mantra besar, jadi untuk sekarang, ikuti perintahku. Pertama, kecuali aku, 9 kultivator Key Building, mulai dengan kalian, pergi ke belakang pemimpin 10 orang dan musuh dengan artefak sihir. Ras iblis tidak cocok dengan petir pemimpin 10 orang, jadi aman untuk berada di belakangnya. Saat aku memperlihatkan aura pembentukan inti dan memberikan perintah, para kultivator Key Building dari unit 10 orang mengikuti perintahku seolah-olah mereka telah menunggu. Aku mengirim 5 dari 9 anggota 10 orang ke belakang Yeonjin, dan 4 sisanya ke belakangku.
Jadi, apakah kita hanya tinggal di belakangmu, senior? Benar. Ikuti aku. Eh, ikuti kamu? Apakah kau melihat sesuatu yang bergerak di belakang pasukan ras iblis? Squelch, squelch, squelch. Di belakang pasukan ras iblis, beberapa tentakel besar meniup seruling, terjebak di tempat. Membaca niat ras iblis, mataku bersinar. Masa tentakel itu adalah komandan ras iblis. Dia memerintahkan ras iblis di sekeliling kita, jadi kita akan menerobos pasukan ras iblis untuk menghadapi komandan dan mengganggunya. Dengan cara itu, struktur komando mereka akan lumpuh dalam sekejap, memudahkan rekan-rekan kultivator kita. Ah, apakah kita benar-benar akan menerobos anggota ras iblis itu hanya dengan diri kita sendiri? Ini sepenuhnya mungkin. Jangan terjebak dalam ketakutan, bersiaplah. Kita akan menyerang dalam formasi runcing. Kau dan kau akan mengambil sayap kiri, dan kalian berdua akan menangani sayap kanan. Setelah menempatkan 4 orang di kedua sayap, aku mengeluarkan sepotong daging dari dalam pakaianku. Keluar, Yuan Yu. Splorch. Squelch, squelch. Sepotong daging itu meledak dari tanganku atas perintahku dan berubah menjadi sosok manusia setelah beberapa waktu bergerak. Sebuah makhluk yang mengenakan jubah berwarna darah, dengan campuran karakteristik laki-laki dan perempuan, muncul dengan rambut hitam legam yang mengalir ke bawah. Melihat Yuan Yu, anggota tim 10 orang Qi Building membuka mulut mereka lebar-lebar dalam kekaguman. Jangan melongo. Sebagai tubuh darah yang aku kendalikan, Yuan Yu hanyalah sebuah boneka. Dia akan memimpin jalan untuk menerobos, dan aku akan mendukung dari belakang, menangani mereka yang menyerang dari atas dan bawah tanah. Wowong. Saat Yuan Yu membuka mulutnya, cahaya berdarah menyala dari inti emasnya, dan dari mulutnya muncul sebuah tongkat tengkorak kristal, 17 belati tulang, 4 pagoda merah, dan sebuah tombak berwarna darah. Raja hantu yang telah melekat pada tombak berwarna darah itu telah dikonsumsi oleh kapal penyeberangan Nether sebelumnya, jadi Yuan Yu mengambil tombak itu langsung dan mengasumsikan sikap. Tentu saja, karena aku yang mengendalikan tubuh darah Yuan Yu, postur tubuhnya sempurna. Semua orang, aku mengeluarkan perintah melalui mulut Yuan Yu. Serang. Fuos. Dengan kata itu, Yuan Yu melesat ke depan, secepat para kultivator Qi Building. Anggota tim Qi Building mengikuti di sayap-sayap Yuan Yu, dan aku mengikuti langsung di belakang Yuan Yu, membentuk segel. Mantra berkah anggrek putih. Wowong. Cahaya cerah muncul dari seluruh tubuhku, dan beberapa anggrek putih mulai mekar di sekitar kami. Kemudian, anggrek putih itu terbang ke dalam tubuh anggota tim 10 orang. Apa yang terjadi? Ekspresi anggota tim 10 orang berubah. Dalam sekejap, kekuatan mereka melonjak untuk menyamai tingkat Grand Perfection Qi Building. Selain itu, aku mulai meletakkan sirkuit di tubuh mereka melalui kekuatan mantra berkah anggrek putih yang aku berikan kepada mereka. Mantra hantu jiwa yin. TSTSSTS. Tentu saja, meletakkan sirkuit di tubuh manusia hidup akan membawa rasa sakit yang luar biasa dan merusak tubuh secara signifikan. Aku mengalirkan rasa sakit dan efek berbahaya dari sirkuit melalui mantra kutukan mantra hantu jiwa yin ke dalam tubuh Yuan Yu. Saat sirkuit diletakkan ke dalam tubuh mereka, kini menyamai kultivator Qi Building Grand Perfection. Mereka semua mulai menunjukkan kekuatan kultivator pembentukan inti. Senior? Kekuatan macam apa ini? Ini adalah berkahku. Tidak perlu banyak kata, cepatlah. Sekarang bahwa kalian berada di tingkat pembentukan inti, kalian bisa mengikuti kecepatan, bukan? Tentu saja. Fuos. Yuan Yu dan aku mulai menggunakan teknik pelarian terbang, dan anggota Qi Building lainnya mengikuti dengan kecepatan yang sebanding. Kuaang. Musuh di depan kami terbelah oleh tombak berwarna darah di tangan Yuan Yu. Tongkat tengkorak kristal yang melayang di atas kepala Yuan Yu membuka mulutnya, menarik darah esensi dari anggota ras iblis yang menyerang ke dalam Yuan Yu, terus-menerus memperkuat vigornya. Ting, ting, ting. Selain itu, dengan 4 pagoda defensif merah yang mengelilingi kami, hampir tidak mungkin bagi anggota ras iblis untuk berhasil menyerang kami.
dan kami dapat terus menyerang, menyebarkan serangan ke segala arah. Akhirnya, koong, kami berhenti di depan masa tentakel yang memimpin pasukan ras iblis. Ho, iblis tahap jiwa awal, aku lihat. Di antara anggota ras iblis yang menyerupai bayangan, 3 berada di pembentukan inti, dan 1 adalah kekuatan tahap jiwa awal. Semua orang, hadapi iblis pembentukan inti. Yuan Yu dan aku akan menghadapi yang satu ini. Ya, Tuan. Woom. Tidak perlu kata-kata. Tangan iblis bayangan itu menjangkau ke arah Yuan Yu dan aku. Koong. Yuan Yu memanggil pagoda merah untuk menyebarkan penghalang, tetapi penghalang itu mulai bergetar hebat dan hampir segera retak. Betapa jahatnya manusia sampah ini, benar-benar hidup sesuai reputasi mereka dengan penampilan yang menyeramkan. 1 tidak laki-laki maupun perempuan, dan yang lainnya berjalan tanpa kepala. Iblis bayangan pada tahap jiwa awal memandang kami dan mengejek sebelum menjangkau lagi. Tidak sepenuhnya salah. Tahan dia sebentar, Yuan Yu. Laut penindas iblis darah. Swoosh. Dari tubuh Yuan Yu, air laut berwarna darah meledak kemana-mana, meliputi iblis bayangan tahap jiwa awal. Hutan pengikatan rantai darah. Saat Yuan Yu membentuk segel tangan, hutan berwarna darah tumbuh dari air laut berwarna darah, mulai menekan iblis bayangan tahap jiwa awal. Gugu-gugu. Tak terhitung cabang saling berkelindan, berusaha menusuk ras iblis seperti kebab. Namun, tubuh iblis bayangan tampaknya terbuat dari bayangan, karena cabang-cabang itu melewatinya. Ahaha, betapa lucunya. Manusia tahap pembentukan inti berani melukaku, tanpa bahkan merasakan pesawat dengan benar. Sayap azur. Gugu-gugu. Di belakangku, 3 sayap muncul. Patahkan surga. Gugu-gugu. Sebuah teknik rahasia dari metode esensi bintang spiritual azur yang dilakukan oleh seorang kultivator pembentukan inti yang mengerahkan seluruh kekuatannya. Patahkan surga sayap azur dilaksanakan. Apa? Sebuah pusaran cahaya biru meliputi iblis tahap jiwa awal, membungkus seluruh tubuhnya. Di dalamnya, iblis tahap jiwa awal berteriak. Kau dari suku hati. SH. Wis. Dan di dalam pusaran biru itu, badai pedang tanpa bentuk mengoyak iblis tersebut. Sebelum iblis itu bisa terus mengoceh, aku bergegas ke arahnya, meraih kepalanya dengan tangan yang tertutup pedang tanpa bentuk. Jika kau kalah, serahkan hidupmu dengan tenang. Hentikan ocehan yang mengganggu. Puk! Pedang tanpa bentuk mengiri seluruh tubuhnya, dan daging bayangan iblis yang kebal terhadap serangan di bawah tahap pembentukan inti terbelah oleh pedang tanpa bentuk, akhirnya hancur berkeping-keping. SSSHHH. Setelah melihat jiwa Naschentnya hancur dan jiwanya naik, aku melihat masa tentakel yang melarikan diri di sampingku. Masa tentakel itu tampaknya adalah yang memimpin pasukan ras iblis di sekeliling tetapi tampaknya memiliki kemampuan fisik yang buruk, hanya mampu bergerak 3 langkah meskipun berusaha keras. Dengarkan di sini, Daois. Cak! Aku meraih tentakel yang tumbuh dari tubuhnya dan berkata, disperse pasukanmu, jangan berpura-pura tidak mengerti. Cepatlah. Bergoyang, bergoyang. Iblis tentakel itu bergetar dan menyampaikan kesadarannya melalui tentakel-tentakelnya. Aku mendengar bahwa ras manusia menggiling tahanan menjadi eliksir. Aku, sebagai komandan, menginginkan perlakuan yang layak daripada takdir mengerikan seperti itu. Aku akan bertanggung jawab atas hidupmu. Ah, mengerti. Calak. Tak lama setelah itu, sebuah niat aneh menyebar ke segala arah dari ujung masa tentakel itu. Tak lama kemudian, ras iblis yang mengepung unit 100 orang kami melarikan diri. Aku menarik tentakel itu dan bertanya. Kau seharusnya bisa membuat pasukanmu menyerah, tetapi kau memerintahkan mereka untuk melarikan diri. Aku tidak punya pilihan. Mungkin kau telah berjanji perlakuan yang layak bagi tahanan, tetapi bagaimana subordinariku tahu kau tidak akan memakan mereka? Sebagai sebuah tentara kanibal, kami sepertinya diperlakukan seperti itu.
Namun, tampaknya komandan cukup baik terhadap bawahannya meskipun penampilannya. Baiklah, aku mengerti. Menangkapmu sendiri sudah memberi aku merit, jadi aku tidak akan mengatakan lebih lanjut. Aku mengangkat massa tentakel itu dan kembali ke unit 100 orang. Tak lama kemudian, ku dari pembuluh iblis yang dikendalikan oleh Kapten 100 orang, energi spiritual yang menyegarkan menyebar, mengikis semua pembuluh iblis di sekeliling menjadi pembuluh spiritual. Kami telah berhasil dalam asimilasi. Sya'a'ah. Energi iblis di sekeliling dibersihkan, dan energi spiritual menerangi sekeliling. Bukan hanya pihak kami yang berhasil dalam operasi ini. Dari jauh, sinar energi spiritual juga terlihat. Wei Owung. Sinar-sinar energi spiritual mengikis pembuluh iblis menjadi pembuluh spiritual, bertemu satu sama lain dan memancarkan cahaya yang bahkan lebih kuat. Tak lama kemudian, tanah tempat kami pertama kali menginjak sepenuhnya dipenuhi dengan energi spiritual yang megah. Untuk pasukan ekspedisi, operasi asimilasi alam iblis pertama telah berhasil. Selamat atas keberhasilan operasi ini, dan semua kriminal yang menerima hukuman sebelum bergabung dalam pertempuran akan diampuni. Saya ulangi, operasi asimilasi alam iblis pertama telah. Pesan telepati Hyun Won bergema di seluruh unit, dan aku mulai perlahan-lahan memulihkan bagian atas leherku, mengatur pikiranku. Apakah ini benar? Meskipun aku seharusnya merayakan kemenangan. Aku mendapati diriku terjebak antara merasa kasihan pada iblis tentakel yang merangkak di sampingku dan ras manusia yang menyerang dengan antusias menunggu untuk melahap ras iblis. Aku merenungkan apakah apa yang aku lakukan adalah benar. Wei Owung. Saat aku merenungkan hal ini sejenak, tiba-tiba aku merasakan sesuatu bergetar di dalam diriku. Ini sebuah iblis hati. Saat keraguan ini muncul, iblis hati yang terbentuk saat aku naik ke tahap jiwa awal mulai bereaksi. Merasa getaran iblis hati, aku menyadari. Hari ketika aku menemukan jawaban apakah tindakanku benar, mungkin aku bisa membebaskan diri dari iblis hati dan mendapatkan kembali ingatanku.